Ulama itu adalah organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, sehingga bukan hanya hajat-hajat agama saja yang dikelola, yang diurus, tapi juga hajat-hajat kemasyarakatan, termasuk ekonomi, pertanian, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, dan itu semua membutuhkan biaya. Tempo hari di dalam musyawarah nasional dan konferensi besar Nahdlatul Ulama yang kita selenggarakan di Yogyakarta, kami sudah sampaikan bahwa di antara komponen strategis untuk pengembangan NU ke depan itu adalah bahwa kita harus membangun suatu kapasitas keuangan independen yang sustainable. Jadi kapasitas keuangan yang mandiri dan momentum. Nah, maka memang sejak awal, sejak periode saya ini, PBNU telah membentuk koperasi yang nanti anggotanya adalah warga, dan kemudian koperasi ini bersama-sama dengan perkumpulan NU, join antara koperasi dengan perkumpulan NU sebagai perkumpulan nih, badan hukum perkumpulan, membuat join untuk mendirikan perusahaan. Nah, perusahaan ini di berbagai bidang, ada dalam bidang retail, ada bidang perdagangan, dan lain sebagainya. Nah, perusahaan-perusahaan ini nanti diharapkan menghasilkan revenue untuk pembiayaan organisasi untuk mengurus umat, untuk mengurus umat. Nah, bidangnya bisa macam-macam. Nah, saya tahu ini dikaitkan dengan tambang, tadi sudah dijelaskan. Ya, masalahnya itu bahwa ini pemerintah punya kebijakan afirmasi kepada ormas-ormas keagamaan. Ya. Mungkin sebetulnya mungkin ini khusus kami yang paling dipikirkan mungkin memang NU, mungkin karena NU punya umat begitu besar. Ya, survei mengatakan lebih dari separuh penduduk Indonesia ini mengaku NU. NU punya pesantren-pesantren yang jumlahnya sampai sekitar 30 ribuan pesantren, madrasah, ya, dan lain sebagainya. Yang untuk mengelola itu semua dibutuhkan sumber daya. Dan sekarang realitasnya kita sudah ketahui bahwa sumber daya komunitas yang diambil dari komunitas itu sendiri itu tidak lagi mencukupi, sehingga perlu ada intervensi dalam soal ini. Nah, maka butuh revenue. Nah, pemerintah kemudian berpikir untuk menyediakan kesempatan, sehingga pada waktu pembukaan muktamar ke-34 di Lampung bulan Desember 2021 dulu, Presiden Joko Widodo dalam pidato pembukaan muktamar itu menyampaikan akan menyediakan konsesi tambang untuk NU. Itu beliau sampaikan dulu gitu. Di pembukaan muktamar itu artinya ya belum tentu ketua umumnya saya waktu itu karena baru pembukaan muktamar. Tapi artinya pemerintah itu berpikir untuk menyediakan kebijakan afirmasi untuk ormas-ormas keagamaan. Nah, kemudian bagaimana NU menyikapi ini? Nah, NU ini pertama-tama seperti saya katakan butuh. NU ini butuh apapun yang halal yang bisa menjadi sumber revenue untuk pembiayaan organisasi. Karena keadaan di bawah ini memang ya sudah sangat memerlukan intervensi sesegera mungkin. Saya bisa bayangkan sekarang satu pesantren aja, mari kita lihat ya, Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Itu santrinya total 43.000 dengan infrastruktur yang sangat terbatas, sehingga satu kamar seluas kira-kira 3 kali 3 meter
itu diperuntukkan rata-rata bagi 60 sampai 70 orang santri. Sehingga mereka hanya bisa pakai kamar itu untuk menaruh barang, dan mereka tidur di sembarang tempat. Untuk tidur itu mereka harus tidur di emperan kelas, di masjid, di sembarang tempat, karena tidak ada fasilitas kamar untuk tidur. Nah, kalau kita nunggu afirmasi pemerintah yang langsung, itu nanti harus berhadapan dengan macam-macam parameter birokrasi yang pasti lama sekali. Undang-undangnya gimana, aturannya gimana, dan seterusnya. Nah, kami karena selama ini MU ini secara langsung Inggris dengan kami mengetahui persis bagaimana cara bagaimana melakukan intervensi yang strategis untuk menghadapi masalah-masalah seperti ini. Kita misalnya juga punya Muslimat NU itu mengelola ribuan taman kanak-kanak dan Raudhatul Atfal. Dan banyak itu ribuan taman kanak-kanak Raudhatul Atfal itu guru-gurunya itu cuma diberi honor yang sangat minimal. Saya tahu sendiri, ada yang cuma 150.000 sebulan honor guru Raudhatul Atfal ini. Nah, kalau nunggu, dan ini kan semua ini inisiatif komunitas sendiri yang bikin, ditopang dengan kapasitas komunitas. Ya gurunya sih ikhlas semua, cuma ya yang melihat itu kan dia tidak tega. Nah, komunitas sudah tidak punya lagi kapasitas yang lebih untuk memberi topangan lebih kuat. Nah, begini ini yang membuat kami dalam keadaan butuh sekali. Nah, kami memang seperti saya sampaikan tadi sudah membuat ikhtiar-ikhtiar, tapi membuat perusahaan baru yang dijamin ini sungguh-sungguh nanti revenue-nya masuk ke organisasi, bukan kepada individu-individu. Sehingga misalnya kalau saya nanti selesai masa bakti saya ini tidak bisa saya bawa pulang perusahaannya itu, tetap jadi miliknya NU. Ini kita sudah desain sedemikian rupa. Nah, ini kan juga harus perlu waktu sampai ini betul-betul menghasilkan revenue yang signifikan. Nah, maka ketika pemerintah memberi peluang ini, membuat kebijakan afirmasi ini, kami melihat sebagai peluang dan segera kami tangkap. Wong butuh lagi gitu. Sehingga kami tangkap, sehingga kami memang sudah mengajukan, begitu pemerintah mengeluarkan revisi PP nomor 96 tahun 2021 yang memungkinkan untuk ormas keagamaan mendapatkan konsesi tambang, kami juga kemudian mengajukan permohonan. Nah, sekarang masih berproses, misalnya untuk peraturan presiden dan lain-lain, kita lihat nanti. Nah, kemudian apakah NU punya sumber daya? Nah, ini bendahara umum kami ini pengusaha tambang juga, gitu, dan dia tentu tidak sendirian. Bukan hanya soal bahwa dia sendiri pengusaha tambang, tapi sebagai pengusaha tambang dia punya jaringan bisnis di antara ya komunitas pertambangan ini, sehingga saya kira akan ada ruang yang memadai bagi NU untuk membangun kapasitas usaha pertambangan ini. Nah, ada yang belum disinggung mungkin soal lingkungan. Saya tahu ini juga menjadi isu. Tentu saja bahwa NU punya tanggung jawab moral untuk memperhatikan aspek-aspek terkait lingkungan itu. Saya sendiri itu, saya pribadi sejak 2016-2017 saya sudah berusaha menaikkan wacana tentang perlunya konsensus nasional tentang ekstraksi sumber daya alam. Indonesia ini semua tahu kaya, kita ini merasa kaya, tidak diambil, tidak diekstraksi, ya gak jadi kaya kita. Nah, maka supaya kita benar-benar jadi kaya secara aktual, ya memang sumber daya alam harus diekstraksi. Nah, cuma parameternya harus memenuhi kepentingan-kepentingan terkait
terkait kemaslahatan umum, terkait lingkungan hidup. Nah, menurut saya undang-undang dan peraturan-peraturan regulasi praktis itu mungkin tidak cukup, karena regulasi-regulasi itu biasanya ada lubang, dan lubang itu biasanya diakali. Nah, tapi kalau kita punya konsensus nasional, nah ini bisa menjadi dasar untuk melakukan pengawasan dan pengendalian yang lebih baik ke depan. Nah, tapi tanpa menunggu konsensus internasional itu, konsensus nasional tentang ekstraksi sumber daya alam itu, nah, ya NU memberanikan diri untuk masuk aja dulu, nanti kita lihat. Apapun juga NU ini berangkat di samping karena adanya kebutuhan tadi, tapi juga dengan kesadaran akan tanggung jawab moral terkait lingkungan hidup dan kemaslahatan masyarakat secara umum. Nah, ini semuanya kita perhatikan sejak awal. Maka termasuk bahwa concern jangan sampai ini kemudian jatuh kepada pribadi-pribadi. Insya Allah kamu sudah siapkan desainnya. Jadi itu tadi termasuk bahwa desainnya itu kita bikin koperasi yang anggotanya adalah warga, dan kemudian join dengan NU sebagai perkumpulan untuk membuat PT yang di situ pejabat-pejabatnya ex officio. Nah, ke depan akan kami kembangkan model yang akan lebih secara bisnis lebih reliable, lebih bisa diandalkan profesionalitasnya, tapi juga lebih aman bagi kepemilikan NU terhadap itu semua. Baru saja kami menyelenggarakan pertemuan yang eksesif dengan lembaga, dengan Lapas Dam untuk membahas desain, termasuk desain manajemen keuangan NU nantinya. Problem-problem yang saya sampaikan terkait dengan masyarakat adat dan lain-lain itu tidak bisa digeneralisir. Itu kan tergantung di mana tempatnya. Kalau misalnya NU dikasih tempat konsesi di tengah permukiman, ya tentu saja kita tidak akan mau. Atau dikasih konsesi yang di situ ada klaim hak ulayat misalnya, tentu tidak bisa, kita tidak mau lah. Ya kita lihat dulu di mana tempatnya kan. Ya, kita kan belum tahu ini mau dikasih konsesi di mana. Tentu kita tidak mau. Dan terkait dengan aktivis-aktivis yang masih dikriminalisasi, nah ini secara keseluruhan ini merupakan isu yang menjadi concern semua orang, termasuk NU. Tentu saja NU dalam hal ini mendukung gerakan-gerakan dari para aktivis untuk kepentingan lingkungan hidup ini, dan meminta supaya mereka tidak dikriminalisasi. Tapi kriminalisasi itu kan yang macam-macam. Ada yang kriminal beneran juga ada kan. Nanti kita lihat. Karena pernah ada kasus juga di beberapa tempat ya, ada laporan dikriminalisasi. Nah, setelah kita kirim tim dari LPBNU, lalu laporannya ternyata kriminal beneran Pak, ya bener lagi.